Alhamdulillah kita di Indonesia dibina oleh orang-orang Yaman. Aduh, Bun Taufik, apa bagusnya orang-orang Yaman di Indonesia? Setahu saya bahwa dalam sejarah ini yang dominan kalau bicara soal agama Islam atau penyebaran agama Islam itu adalah perannya Wali Songo, bukan dari Yaman. Apalagi kita tahu bahwa salah satu tokoh dari Yaman itu adalah merupakan mufti dari Belanda yang namanya Habib Usman. Artinya apa? Orang-orang Yaman datang di Indonesia itu pada awalnya jelas sekali dalam sejarah. Mereka datang di sini sebagai TKY, tenaga kerja Yaman yang bekerja untuk penjajah. Ya, catat itu, jangan sembarang menjejali pengetahuan terhadap anak-anak bangsa. Wali Songo itu datuknya, kalau diurut kembali kepada Sayyid Abdul Malik Ibn Ammil Faqih. Itu dari Hadramut. Itu dari Hadramut. Begitu juga para habaib yang ada di Indonesia kebanyakan dari Hadramut. Hampir seluruh penyebar Islam dunia tadi itu mereka dari Hadramut dan juga dari Syam. Nah, ini bermasalah lagi nih. Karena melekatkan Wali Songo dari Yaman, padahal kita tahu bahwa Wali Songo itu bukan dari Yaman. Kita tahu itu. Jadi yang Anda baca ini, yang Anda tahu adalah manuskrip yang ditulis oleh Belanda. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Pada malam hari ini ada satu video dari Bun Taufik yang saya kira memang sangat menarik ya. Apapun yang dibicarakan kalau ketua Rabita itu pasti menarik. Nah, yang dia sampaikan ini adalah memberikan penegasan atau pengkultusan. Ada 3 hal saya kira. Yang pertama adalah beliau menjejali kepala kita dengan satu informasi yang sifatnya menurut saya ini adalah penyesatan. Entah beliau ini sengaja atau tidak, atau memang hanya itu yang beliau tahu. Sepertinya hampir seluruh yang disampaikan ini adalah catatan-catatan Belanda semua. Misalnya ketika mengatakan bahwa Suryat Wali Songo itu datangnya dari Yaman. Dan saya kira ini sudah banyak yang membantah, termasuk saya kira Sayyid Sulfikar juga sudah membantah bahwa sesungguhnya itu bukan dari Yaman. Kalaupun misalnya ada yang tertulis di kubu sebelah, dalam hal ini Robita Alawiyah, itu diambil dari naskah Belanda katanya. Selain itu, sudah ada juga dari Suryat Wali Songo yang memberikan penjelasan secara detail dan runut berdasarkan manuskrip yang beliau miliki dari mana turunan Wali Songo itu. Dan beliau sama sekali tidak menyebut bahwa itu dari Yaman. Tentu pertanyaannya kemudian yang mana mau dipercaya? Apakah dari pihak Robita Alawiyah atau dari pihak Suryat Wali Songo? Tentu kalau orang cerdas, orang pribumi yang tidak masuk dalam kategori budak-budak kadrung, pasti percaya dengan apa yang disampaikan oleh Suryat Wali Songo. Nah, karena itu saya kira memang anak bangsa ini harus melek sejarah. Tidak boleh kita dibodoh-bodohi, tidak boleh kepala kita dijojali dengan informasi-informasi sesat. Karena itu saya kira untuk menegaskan ini, saya mau memutarkan satu video yang merupakan asli Suryat Wali Songo, menjelaskan soal nasab daripada Wali Songo itu sendiri. Al-Maghribi ini maksudnya adalah Maroko. Sehingga dulu para ulama dan ahlul bait Rasul yang datang kurun awal ke Indonesia banyak dari Maghrib. Maulana Maghribi, Al-Maghribi, Al-Maghribi. Ataupun banyak juga, ada juga yang dari Samarkand, Asmorokondi, Samarkandi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi yang kurun-kurun awal bukan dari Yaman.
Yang kurun-kurun awal yakni para wali songo itu mereka bukan dari Yaman. Melihat pada catatan sejarah kuno, mereka menggunakan gelar makhdum ataupun sayyid, syarif, maulana, belakangnya al-maghribi, kemudian juga ada yang Asmorkondi atau As-Samarkandi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi tidak ada yang al-Yamani atau al-Hadrami untuk kurun-kurun awal. Ahlul Bait kurun awal itu tidak melalui Yaman. Seperti Maulana Hidayatullah, Makhdum Hidayatullah bergelar Syarif. Jadi dikenalnya Syarif Hidayatullah. Ayahnya juga ya Maulana Abdullah bergelar Syarif. Kalau istilah Habib itu baru-baru dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan itu hanya masyhur di Yaman, dan ketika imigran Yaman datang ke Indonesia, mereka pun banyak yang menggunakan istilah Habib ini di Indonesia. Dan baru masyhur di Indonesia ini secara luas di zaman-zaman medsos, di zaman media, kira-kira belasan tahun terakhir lah. Karena kalau zaman dulu belum rata orang mengenal Habib tuh. Ya, di Cirebon dipanggilnya Ayib. Ayib. Karena dari kebiasaan dulunya dari zaman para sadah ashraf. Sadah itu jamak dari sayyid, ashraf itu jamak dari syarif. Yang kurun awal datang ke Nusantara, mereka tidak pakai gelar Habib. Belum ada saat itu. Pakainya syarif ataupun sayyid. Tapi kebanyakan syarif mereka.